Ya, kembali ke program Membumikan Pancasila. Saya ingin kembali ke NU dan Muhammadiyah. Jadi harapan kita terhadap unit kerja Presiden bidang pembinaan ideologi Pancasila ini tampaknya sangat besar begitu. Bagaimana unit kerja ini bisa bermain mengembalikan kehidupan Pancasilais tanpa kemudian nanti mendatangkan indoktrinasi seperti itu ya Pendeta. Menurut NU dan Muhammadiyah bagaimana cara apa saja yang harus dilakukan oleh Mas Yudi dan kawan-kawan untuk bisa mewujudkan ini, Pak Mas Duki? Oke, jadi kalau saya karena tadi sudah berbicara sedemikian rupa mengenai kesenjangan ekonomi ya, yang luar biasa, titipannya dari NU, saya kira juga Muhammadiyah itu, ya soal kesenjangan ekonomi itu kan harus diatasi. Dan kalau mau cara mengatasinya itu, ya bagaimana implementasi Pancasila yang derivasinya ada di dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 itu harus dilaksanakan. Bagaimana ekonomi Pancasila atau ekonomi kerakyatan yang dikehendaki oleh Bung Hatta itu bisa dilaksanakan dengan baik. Karena apa? Karena selama ini pasal itu diciptakan oleh Bung Hatta gitu ya, yang kira-kira inspirasinya itu adalah inspirasi welfare state di di Eropa ya, negara-negara kesejahteraan. Itu justru sampai saat ini belum pernah dilaksanakan sama sekali. Bahkan ada banyak pengalaman untuk membuat undang-undang demokrasi ekonomi sebagai bentuk implementasi dari pasal 33 itu juga dihambat waktu itu oleh oknum-oknum pemerintahan. Sehingga memang ada niatan tidak baik ya dari oknum pemerintahan selama ini untuk bisa melaksanakan bagaimana pasal 33 itu dilaksanakan. Bahkan kalau kita kaji lebih jauh di dalam amandemen Undang-Undang Dasar 45 terkait dengan pasal itu, bahkan ada kata-kata baru yang sebenarnya bertentangan dengan prinsip ekonomi kerakyatan, yaitu prinsip yang disebut dengan prinsip efisiensi. Prinsip efisiensi itu adalah kapitalisme murni sebenarnya kata-kata itu. Dan itu sebenarnya tanggung jawab ke depan buat kita semuanya itu adalah bagaimana agar pasal 33 itu terimplementasi dan harus ada undang-undang yang lebih direct ya, lebih langsung, terutama yang terkait dengan masalah persoalan yang demokrasi ekonomi itu bisa berjalan. Tanpa itu saya kira juga akan susah bagi rakyat yang sudah mengalami kesenjangan sedemikian rupa ini untuk bergantung dan mendapatkan sebuah afirmasi yang lebih konkret ya di dalam pelaksanaan kebijakan negara terkait dengan kesejahteraan ekonomi. Karena selama ini ya sampai saat ini terus-menerus agak susah, dan itu tantangan terbesar kita. Tantangan terbesar kita itu adalah persoalan kesenjangan ekonomi yang terkait dengan implementasi tadi itu. Iya, ekonomi kerakyatan ini sangat Pancasilais begitu, dan banyak dari masyarakat Indonesia juga menginginkan kembali bisa terwujud itu namanya ekonomi kerakyatan. Salah satunya yang kita tahu adalah Wakil Presiden juga mengupayakan hal itu dan lain sebagainya. Tapi menurut Anda Pak Anwar, mengapa dari rezim ke rezim mewujudkan ekonomi kerakyatan ini sangat sulit ya? Dilakukan. Begini, Bung Hatta pernah ditanya oleh seorang ahli. Bung Hatta, saya sudah baca tentang konsep koperasi, luar biasa bagusnya. Tapi kok tidak ada koperasi yang terlaksana secara baik? Kok pada kenyataannya koperasi-koperasi yang ada itu kok tidak bagus? Apa jawab Bung Hatta? Bagaimana akan bagus kalau seandainya yang melaksanakan koperasi itu tidak paham koperasi? Itulah yang saya katakan tadi. Bagaimana ekonomi koperasi yang kita kembangkannya akan bisa maju dan tumbuh kalau yang diajarkan itu adalah ekonomi liberalisme dan kapitalisme di kampus. Mana ada mata kuliah koperasi? Mata kuliah koperasi itu kalau ada di pinggir-pinggir itu ya, dan tidak serius itu mengajarkannya itu. Nah, oleh karena itu titip nih kalau keluar SK, Bung Yudi Latif menjadi ketua atau kepala ya, tolonglah ya, mungkin secara akademik silahkan diajarkan marxisme, liberalisme, tapi harus dijelaskan bahwa ideologi kita bukan liberalisme, bukan marxisme. Kata Bung Hatta, kita boleh tahu tentang pemikiran Karl Marx. Ya, kalau benar kita ikuti, kalau tidak benar jangan kita ikutin. Begitu. Timbul pertanyaan, dengan apa kita kontra ideologi-ideologi itu?
ya dengan ideologi Pancasila. Oleh karena itu ketika mengajarkan sosiologi kepada anak, silakan ajarkan Auguste Comte, tapi ajarkan sosiologi Pancasila. Silakan ajarkan Adam Smith, Malthus kepada mahasiswa-mahasiswa dalam bidang ekonomi, tapi ajarkan ekonomi Pancasila. Silakan diajarkan ilmu-ilmu yang lain, tapi diajarkan nilai-nilai yang ada di Pancasila. Jadi bagi saya Pancasila itu adalah sumber nilai, sumber etika ya, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan sumber dari Pancasila itu adalah agama. Oleh karena itu bagi saya, kalau ada pernyataan ceramah agama berbasis Pancasila, bagi saya ini belum clear ini. Ini apa maksudnya ini ceramah agama berbasis Pancasila? Sebenarnya Pancasila itu berbasis agama. Oh oke, itu kebalik seperti itu ya. Kalau bagi saya, apa yang kita... Mungkin maksud Pak Jokowi adalah jangan terus kemudian sampai tidak ini kesan saya kalau kayak begini redaksinya ya, mereduksi agama. Oh oke. Padahal sebelum Pancasila itu ada, agama sudah ada. Agama manapun. Agama, semua agama yang kita akui sekarang ini sudah ada lebih dahulu. Belum ada negara Indonesia, agama ini sudah ada dulu. Kok akhirnya agama harus tunduk sama Pancasila? Bukan begitu. Makanya bagi saya, usaha Pak Harto itu mungkin barangkali perlu dilihat kembali ya. Di zaman Pak Harto itu sudah ada perumusan 45 butir Pancasila. Untuk sila pertama, sila kedua, dan satu ada 7 butir. Yang menarik saya sampaikan di sini adalah butir ketiga, mengembangkan sikap saling menghormati dan bekerja sama antara penghulu agama dan kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Butir keenam, mengembangkan sikap saling menghormati, menjalankan kebebasan beribadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Butir ketujuh, tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Ini kan bagus sekali ini. Nah, oleh karena itu bagi saya, tolonglah dibuka kembali hasil kerja Pak Harto dulu ketika ada baiknya juga begitu ya. Beliau ingin mengembangkan Pancasila sebagai ideologi negara. Dan kita titip sama Pak Yudi. Terima kasih. Banyak yang titip sama Pak Yudi pada malam hari ini. Kita masih akan ada beberapa segmen lagi, kita masih bicara soal memberikan Pancasila, khususnya sila pertama dan sila ketiga. Tetaplah bersama kami. Tadi kan saya sudah bicara soal Pancasila yang sakti begitu dan sudah teruji dari zaman ke zaman, termasuk ketika G30 SPKI dan seterusnya begitu. Menurut Anda akan ada ujian apa lagi ya? Saya ke pendeta dulu ke depannya, dan bagaimana cara kita mengantisipasi? Nah, saya kira yang kita bisa memotret dari kondisi kita sekarang ini ya. Yang sekarang ini lagi ramai di media sosial membicarakan ada kelompok-kelompok masyarakat tertentu yang memaksakan kehendak melakukan sweeping dan melakukan operasi terhadap masyarakat lain yang katakanlah mengunduh sesuatu di Facebook dan bertentangan dengan kepentingan mereka. Saya kira potret ini semakin membuat Pancasila yang kita amalkan itu menjadi kabur. Harusnya negara mengambil peran cepat di bagian ini. Anda merasa masih lamban? Jangan membiarkan masyarakat terbiasa dengan cara-cara kekerasan dalam menyelesaikan masalah. Kita sudah punya pengalaman banyak di negara ini menyelesaikan masalah dengan cara dialog, cara-cara yang beradab, yang basisnya adalah Pancasila. Bukan dengan cara-cara pengumpulan massa, lalu melakukan operasi atau melakukan sweeping terhadap kelompok-kelompok masyarakat tertentu, lalu memakai bahasa-bahasa etnisitas dan segala macam. Itu sangat memalukan sebetulnya dalam sebuah peradaban negara. Pancasila yang hari ini sudah 72 tahun umur kita. Menghidupi Pancasila 72 tahun. Memang belum cukup, masih lama lagi. Tapi kita akan menghadapi tantangan-tantangan ke depan kalau semua orang konsisten berdiri pada Pancasila, basis Pancasila. Saya kira masalah-masalah ini bisa diselesaikan. Tapi faktanya adalah, kembali lagi saya suka untuk mengatakan ini supaya menjadi semacam otokritik pada bangsa ini bahwa sesungguhnya kita cenderung untuk mencari kambing hitam. Kita suka menyalahkan bahwa ini program pendidikan dari basis lemah. Padahal faktanya kita mempertontonkan hal yang sama sekali tidak Pancasilais di ruang publik. Di ruang publik. Dan justru yang harus dilakukan itu adalah melakukan evaluasi. Dan kita harus membuat bagaimana sehingga instansi-instansi pemerintah itu bisa memberikan keteladanan yang cukup bagi publik supaya bagaimana ekspresi nilai-nilai Pancasila seperti yang tadi Pak Kiai. Termasuk kepolisian.
termasuk kepolisian. Semua instansi pemerintah harus saling mendukung. Anda melihat reaksi negara, reaksi penegak hukum masih lambat untuk mengatasi ini? Saya kira kita perlu untuk belajar misalnya dari institusi-institusi seperti KPK sebagai semacam prototipe bagaimana menyikapi sebuah kasus. Kalau ada masalah hukum berkaitan dengan korupsi, mereka benar-benar membangun kepercayaan publik terhadap masa depan Indonesia. Nah, kita juga mendorong supaya institusi pemerintah seperti kepolisian dan lain-lain, kalau ada rujukan undang-undangnya, regulasinya tepat, laksanakan. Berdiri di atas konstitusi. Kita tidak berdiri di atas alasan kepentingan kelompok tertentu. Alasan kita adalah konstitusi, karena konstitusi itu yang membuat bangsa ini hidup, masih tetap eksis sampai hari ini. Kalau kita mengabaikan itu, maka kita akan sangat melihat masa depan yang suram dari. Itu tadi Pak Mas Duki dan Pak Anwar, ini menjadi keresahan bisa dikatakan kaum minoritas begitu. Ada dugaan-dugaan tertentu terhadap para penegak hukum kita, terhadap pemerintahan kita saat ini. Jangan-jangan istilahnya kalau dikorupsi itu tumpul ke atas tajam ke bawah, ini yang ada tumpul terhadap golongan tertentu tapi tajam terhadap kelompok tertentu. Pak Anwar dulu. Ya, ini agak susah posisi umat Islam ini. Umat Islam ini selalu diposisikan sebagai tertuduh, sebagai terdakwa, tersudut, termarginalisasikan sebentar ya. Padahal tindakan-tindakan radikal ini tidak hanya umat Islam melakukan. Contoh, di airport Manado, bagaimana itu kawan-kawan dari Kristiani pergi ke bandara sampai ke runway di Kalimantan Barat. Bagaimana itu saudara Tengku Zulkarnain dikejar sampai ke tangga pesawat dan tidak ada apa? Tidak ada aparat. Dan bagi saya yang perlu kita lakukan adalah, ayo, mengapa orang di Manado itu melakukan hal seperti itu? Tolong dikaji. Mengapa orang di di Kalimantan itu melakukan itu? Tolong dikaji. Dan mengapa umat Islam demo di Jakarta sampai 7 juta? Itu tolong dikaji itu. Apa penyebabnya? Dan seriuslah mengkajinya gitu. Dan kalau seandainya ketemu akar masalahnya, ya atasilah. Jadi jangan hujat menghujat, kata Jokowi terakhir nih ya. Hentikan hujat menghujat. Gitu. Apa itu hujat menghujat? Caci mencaci, maki memaki, fitnah memfitnah. Nah, oleh karena itu bagi saya ini ya, Pak Jokowi ini akhir-akhir ini saya lihat menjadi pemimpin yang arif ini menurut saya nih ya. Jadi pemimpin yang arif, dia bisa menemukan kosakata-kosakata yang memang tepat dan diperlukan oleh bangsa ini. Seperti hentikan hujat menghujat. Nah, kemudian dia mencoba kembali bagaimana menegakkan ideologi Pancasila, kan begitu ya. Ini bagi saya sungguh luar biasa ya. Dan rasa-rasanya ini kalau saya bisa ditindaklanjuti sampai ke bawah, dan tadi saya baca saudara Zulkifli Hasan ketua MPR di running text-nya salah satu TV, Pancasila harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Oleh karena itu tugas kita hari ini adalah bagaimana caranya membuat nilai-nilai yang ada dalam Pancasila itu hidup di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari. Dan itulah tugas para filosof, itulah tugas para agamawan, itulah tugas para politisi dan semua warga negara. Iya, Pak Mas Duki silakan Pak. Iya, jadi saya kira begini, kami sebagai umat Islam gitu ya. Memang umat Islam ini kan mayoritas dan banyak macamnya, gitu ya, banyak macamnya. Kami juga harus mengakui karena banyak macamnya itu juga punya latar belakang sejarah yang berbeda-beda, gitu kan. Kalau organisasinya seperti Pak Anwar, seperti organisasi saya dan yang lain-lain itu, Persis dan yang lain-lain itu memang ikut mendirikan negara ini, gitu ya. Jadi ada organisasi Islam yang dari awal sebelum negara ini ada sudah ada, gitu kan. Sehingga dia ikut menghayati sedemikian rupa bagaimana arti sebuah keberagaman, arti Pancasila dan seterusnya. Tapi juga ada umat Islam itu yang tidak menghayati itu, gitu kan. Itu kan memang harus kami akui. Dan karena itu baru datang belakangan. Baru belakangan ada. Dan itu menjadi tanggung jawab kami untuk bagaimana untuk berdialog, membina supaya sama-sama bisa
faham, punya pemahaman yang sama, walaupun juga kita tahu ada ideologi-ideologi transnasional yang masuk, seperti Pak Anwar tadi katakan, bahkan yang sudah ya, bukan cuma yang sifatnya laten, yang manifest pun sudah ada. Contoh misalnya adalah kapitalisme, itu sudah manifest, kan gitu. Kalau yang lain-lain ini kan masih ide-ide yang masih ngawang-ngawang. Belum ada, tapi itu sudah juga ada indikasi-indikasi yang harus kita coba ini. Nah, dalam konteks ini sebenarnya kami sebagai organisasi yang lebih tua lah kira-kira, memang punya tanggung jawab itu. Tanggung jawab bagaimana jangan mempunyai pemahaman-pemahaman yang anti keragaman. Yang pertama, ya saya kira dulu itu, karena kalau ingin Pancasila itu dihayati bersama-sama, memang salah satunya kita itu memang harus bertemu dan sering ketemu dengan teman-teman seperti itu. Jangan itu dituduh terus, tapi kita tidak pernah mengajak dialog dan mengajak, karena kunci. Ini sudah mulai dilakukan? Ya, kita lakukan. Karena salah satu kunci bagaimana agar kita itu bisa berkawan baik dan saling memahami satu sama lain, ya kalau kita ketemu. Kalau enggak kan rasan-rasan. Kalau rasan-rasan akhirnya ya udah mereka anti Pancasila ya anti Pancasila terus. Tidak pernah ada kesepahaman. Tidak bisa disadarkan seperti itu. Oke, baiklah. Kita nanti sampai di segmen terakhir, saya akan minta closing statement dari masing-masing narasumber. Tetap bersama kami. Bagaimana mengimplementasikan sila pertama dan sila ketiga dalam hal membumikan Pancasila. Ini closing statement dari masing-masing narasumber. Saya mulai dari Pendeta Hendrik dulu. Bagaimana caranya kita bisa membumikan Pancasila di tengah suasana yang agak memanas, bagaimana cara mendinginkan kembali? Baik, jadi dari Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia kami berpikir bahwa sebetulnya membumikan Pancasila ini tidak bisanya kita kasih tanggung jawab kepada negara, pemerintah. Tapi ini harus menjadi sebuah komitmen bagi semua komponen masyarakat. Baik dari pihak PGI, dari Nahdlatul Ulama, dari Muhammadiyah, dan kita sudah sering melakukan dialog-dialog bersama ya dengan Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, MUI. Saya kira itu harus semakin diefektifkan, semakin dibiasakan terus supaya kita mampu memberikan keteladanan yang baik bahwa ada masalah dalam interaksi masyarakat, pasti ada masalah, tapi ruang dialog selalu tersedia untuk kita menyelesaikan masalah-masalah itu. Dan kalau kita mau melihat di basis di masyarakat, di dalam kenyataan di lapangan, sebetulnya kami melihat bahwa toleransi atau kerukunan yang otentik itu masih ada, masih ada di masyarakat. Di Maluku misalnya, baru saja terjadi, ini bukan cerita lama, baru saja terjadi pembangunan gereja yang membangunnya adalah saudara-saudara yang Muslim. Itu terus terpelihara. Jadi contoh-contoh seperti ini, bagaimana umat Kristen juga dibiasakan untuk mendengar adzan dan mereka tetap merasa bahwa itu adalah kebersamaan kita sebagai Indonesia, dan orang Muslim tidak merasa bahwa suatu masuk ke rumah sakit Kristen atau rumah sakit yang berbasis agama lain itu suatu yang tabu bagi mereka. Tapi kita merasa bahwa inilah Indonesia kita, kita bangga bahwa inilah Indonesia kita, dan kita punya harapan masa depan. Baik, Pak Mas Duki silakan. Iya, saya kira saya ingin melanjutkan saja ya. Jadi yang terpenting sebenarnya implementasi Pancasila itu adalah keteladanan pemimpin sebenarnya. Keteladanan pemimpin ini penting dari level yang paling atas gitu ya. Ya kalau di atas itu banyak korupsi, yang bawah kan juga resah juga bagaimana ngomong Pancasila tapi dikit-dikit KPK tangkap tangan berulang-ulang itu juga itu kan. Kita himbau lah kepada para pemimpin itu untuk berlaku sesuai dengan implementasi yang diinginkan oleh para pemimpin dan rakyat seluruhnya itu, bagaimana agar ideologi Pancasila itu betul-betul wujud gitu ya. Itu di satu pihak seperti itu. Bahkan di bawah pun banyak sekali sebenarnya contoh-contoh yang baik mengenai bagaimana gotong royong itu sebenarnya masih ada di mana di masyarakat memang seperti itu. Karena itu contoh yang baik itu menjadi sangat perlu sebagai satu bukti awal ya. Bukti awal itu semuanya adalah pemimpin, keteladanan.
masyarakat Indonesia itu sampai saat ini walaupun sudah rasional sedemikian rupa, modern sedemikian rupa, tapi adalah masyarakat yang patron kliennya masih ada. Jadi kalau pemimpinnya baik maka akan ikut baik. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, yang terakhir yang saya ingin kemukakan itu bikin jatuh jembatan kultural dalam bentuk dialog kebangsaan. Itu saya kira sangat penting. Dialog antar iman itu sangat penting. Nah, dialog kebangsaan itu juga sangat penting. Kalau itu dilaksanakan di berbagai level, itu saya kira akan kentara maknanya dalam tahun-tahun ke depan. Saya kira itu. Baik, Pak Anwar silakan. Ya, kalau saya melihat ini apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Ini dengan sudah Pekan Pancasila, ya, ingin mengembangkan ideologi Pancasila secara sungguh-sungguh. Oleh itu yang terbayang oleh saya ini kalau dikerjakan secara bersungguh-sungguh dan sesuai dengan prediksi para ahli, termasuk IMF dan World Bank, kita tahun 2040 dan 2020 akan menjadi 3 atau 4 besar dunia. Sudah terbayang oleh saya. Kalau kita serius bekerja hari ini ya, mengembangkan ideologi Pancasila, maka nanti di Harvard University, Columbia University itu ada mata kuliah Pancasila. Ekonomi kerakyatan. Belajar tentang ekonomi Pancasila. Karena apa? Karena mereka melihat ekonomi Pancasila Siapa tahu itu terwujud. Dan bukti konkretnya ada di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu menurut saya ideologi liberalisme, kapitalisme, serta ideologi sosialisme nanti akan digantikan tahun 2040-2020 dengan ideologi Pancasila. Dan masyarakat dunia akan banyak berkunjung ke sini untuk belajar kepada Pak Yudi Latif. Kembali lagi dititipkan. Baik, terima kasih. Terakhir pada Anda Pak Yudi. Ya, saya selalu teringat pesan Jalaluddin Rumi ya, mengatakan apa yang melukaimu akan merahmatimu. Jadi apa yang sekarang menimbulkan masalah pada bangsa ini gak usah terlalu besar, karena juga membuat bangsa ini belajar juga. Mungkin selama ini kita ngabaikan Pancasila, nah sekarang ada kesadaran balik. Semoga kesadaran tulus. Ya, aslinya aku tulus itu benar-benar menjadikan Pancasila itu sebagai way of life bersama, bukan politisasi, tapi datang dengan kejujuran semua pihak. Kemudian ya marilah lebih mengutamakan kepentingan bersama, karena kalau saya kira kalau mata dibalas dengan mata terus-menerus, dunia mengalami kegelapan kan. Jadi harus ada kewarasan. Dan saya percaya katanya umatku tidak akan bersepakat dalam kejahatan. Jadi mudah-mudahan ini juga para pemimpin, bukan hanya pemimpin politik, tetapi pemimpin agama punya kelapangan untuk tidak mengaduk-ngaduk rakyat ini, karena kita ini juga menghadapi masalah besar. Di balik ini semua kan juga peta-peta geopolitik sedang masuk ke pas Laut Cina Selatan. Pasti di balik tenggar-tenggar ini juga ada desain-desain besar. Mungkin rakyat sih nggak ngerti permainan besar ini, tapi pasti itu akan korban mereka. Jangan korbankan rakyat kecil itu karena sudah cukup menderita. Ya, kata Agus Salim, leader is less than. Jadi memimpin itu menderita. Biarkan pemimpin saja menderita, tapi jangan rakyat ikut menderita. Saya kira itu. Iya, baik. Terima kasih Bapak-bapak sekalian. Kita sedemikian berharap nih ya bahwa Pancasila bisa kita implementasikan semaksimal mungkin dan menjadi kesejahteraan bagi seluruh umat manusia begitu, dan menjadi tonggak kembali bagi keberagaman di Indonesia yang sudah menjadi given dari Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih sekali lagi Bapak-bapak. Saya itulah tadi sajian 1,5 jam membumikan Pancasila. Kami kembali besok dengan topik-topik hangat lainnya dalam program-program yang lain. Saya Fesi Alwi, selamat malam, sampai jumpa.